Apabila kalian marah, hendaklah dia berwudu. Demikian sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Jadi ketika orang marah, itu sudah ada iblis di dalamnya. Ya Bu ya. Dikisahkan iblis laknatullah datang kepada Nabi Musa dan berkata, engkaulah yang dipilih oleh Allah untuk risalah, dan langsung berkata-kata kepadamu. Artinya kan Nabi Musa adalah seorang nabi pilihan. Nabi Musa termasuk nabi kalimullah yang bisa berkata-kata langsung kepada Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Ya kita tahu Nabi Musa namanya tercatat di dalam Al-Quran itu disebut ada 136 meningkat ya. Kemudian ada juga yang bilang 125. Tapi yang jelas banyak sekali. Ya paling banyak. Makanya kalau Allah saja berkata kepada Nabi Musa, apalagi iblis, kan begitu ya. Iblis kan sedang makhluk. Kepada Tuhannya aja Nabi Musa pernah berdialog. Nah, iblis itu pernah mohon kepada Allah melalui lewat Nabi Musa. Karena dianggapnya Musa ini orang yang dekat dengan Allah, bisa berkata-kata langsung. Mendengar perkataan itu karena dia mohon, Nabi Musa merasa gembira, lalu berwudu, sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah, ya Rabb, iblis laknatullah adalah makhlukmu, ia akan bertobat, maka terimalah tobatnya. Maka turunlah wahyu kepada Musa, ya Musa, dia tidak akan pernah mau bertobat. Akhirnya Nabi Musa ngomong lagi, ya Rabb, dia minta tobat. Kalau ada orang yang mau minta tobat, dia kan ampuni ya Allah, kata Musa seolah-olah begitu, kayak memaksa Allah. Maka wahyu turun lagi kepada Nabi Musa, aku telah menerima permintaan wahai Musa. Waduh, artinya ya tapi ada syarat. Syaratnya ia sujud kepada kuburan Adam alaihissalam, maka aku akan menerima tobatnya. Ini nih iblis, sejarah iblis nih. Nabi Musa sangat gembira dan menyampaikan itu kepada iblis laknatullah. Tiba-tiba iblis laknatullah marah dengan sombongnya seraya berkata, aku tidak sujud kepadanya di masa hidupnya. Bagaimana aku mungkin bisa sujud ketika dia sudah mati? Syarat taubatnya iblis yang kedua, dia dimintakan kepada Nabi Musa AS, tapi dengan catatan kata Allah, dia harus sujud kepada kuburan Nabi Musa. Kuburan Nabi Adam. Kata iblis, hidupnya aja Adam gua disuruh sujud, gua kagak mau, apalagi matinya. Dan begitu kasarnya itu. Dengan sombongnya itu iblis, ya kan? Tapi atas permohonan iblis kepada Nabi Musa alaihissalam, ya kan, akhirnya iblis mengasih hadiah sama Nabi Musa. Kamu sudah memintakan permohonanku kepada Allah, aku kasih dia, aku kasih bocoran di Musa. Nih bocoran iblis kepada nabimu, ini kita harus, yang ini yang kita perlu waspadai. Musa, ingatlah ketika kamu marah atau manusia marah, anak turun Adam marah, maka aku ada di dalam tubuhnya mengikuti aliran darah. Jadi ketika seorang ibu, seorang bapak, siapapun dia lagi marah, maka di dalamnya sudah ada iblis yang ada di dalam darah. Ya Bu. Makanya ketika orang lagi sedang marah begitu, berarti iblis, maka Rasulullah cepatlah segera berwudu supaya adem dingin. Ibu, maaf, kalau sedang berkelahi sama suami, cocok mulut, salah satu ada yang marah, cepat berwudu supaya adem. Ya Bu ya. Ya, sewot. Iya. Udah keburu sewot. Ini kitab di dalam kitab dalam perang Badar yang dimaksud ini. Ingatlah kamu ketika menghadapi musuh dalam perang, sebab aku datang kepada anak Adam mengingatkan kepadanya keadaan istrinya dan anak keluarganya serta hartanya sehingga ia lari ke belakang. Artinya apa? Ketika kamu berjihad, orang yang berjihad, ketika orang berjihad itu balasannya kan surga. Kalau dia mati syahid, berjihad. Nah, iblis itu goda, udah lo ngapain ikut perang, udah gak usah perang. No, anak istri mau lihat,
Jadi kalau lu ngapa-ngapa meninggal, lu mah enak masuk surga anak istri lu. Itu iblis menggoda supaya tujuannya jangan ikut jihad digoda, orang mau buat baik digoda, berjihad digoda. Kemudian yang ketiga, di bocoran iblis kepada Nabi Musa ngasih tahu, jangan duduk sendirian dengan perempuan yang bukan mahram, sebab aku menjadi utusannya padamu dan utusan kepadanya. Artinya apa? Ketika orang itu sedang berdua kepada lain jenis, laki dan perempuan, aku ada di situ. Iya. Merayu-rayu, ntar lakinya dirayu, ntar perempuannya udah, orang gak ada lihat, udah, ntar buat siapa dong, kayak gitu kan Bu, contohnya. Nah itu tiga hal itulah bocoran daripada iblis yang dikasih tahu kepada Nabi Musa alaihi salam. Makanya ibu-ibu ketika lagi marah segera berwudu supaya adem ibu ya, jangan marah. Ini kadang-kadang ada orang nggak salah nggak apa tahu-tahu marah kesalnya sama siapa, marahnya di mana, kesal di mana. Tapi orang sini pun kayak begitu nggak ada. Ibu-ibu yang dilakukan sholat fardu tepat waktu. Ini orang yang melakukan sholat fardu, sholat wajib tepat waktu mendapat 9 kemuliaan. Makanya ini ibu biasakan kalau pas waktu sholat jangan lalai. Dia kadang-kadang ada johor baru johor. Akhirnya sholat dimubelakangin. Ini berbahaya. Ternyata di sini ada 9 kemuliaan memelihara sholat fardu tepat waktu. Artinya sholat wajib yang 5 waktu itu tepat waktu. Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, "Man hafidhus shalawatil khamsah li waqtiha wa dawama 'alaiha akramullahu bi tis'i karamatin awwalu ma yuhibbullahu wa yakunu badanuhu shahidan wa tahrusuhul malaikatu wa tanzilul barakat fi darihi wa yadharu 'ala wajhihi simal salihin wa yulayyinullahu qalbahu wa yamurru 'ala sirat kal barqil lamihi wa yunjihi Allahu minan nar wa yunziluhu Allahu fi jiwaril ladzina la yakhafu 'alaihim wa la hum yahzanun." Siapa yang sanggup menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya, lalu dia melestarikannya, Allah akan memuliakannya dengan 9 kemuliaan. Ini orang yang melaksanakan sholat tepat waktu. Ketika azan asar terdengar segera, ketika johor terdengar segera, maghrib pun juga segera, isya dan subuh. Yang pertama, Allah akan mencintainya. Jadi ibu kalau sholat tepat waktu dicintai oleh Allah. Orang kalau udah cinta Bu, apa aja dikasih. Ibu minta apa dikasih. Ya Bu, ibu cinta kepada suami ibu aja, Pak, ya kan? Apa aja kadang-kadang. Apa yang diminta. Atau ibu cinta kepada anak, apa aja Bu anak minta dikasih. Betul nggak? Kalau udah mencintai, apalagi Allah yang menciptakan kita. Kalau Allah sudah menciptakan kita, apa saja yang kita minta akan dikasih oleh Allah. Syaratnya lakukan sholat tepat waktu. Enak kan tuh? Enak. Makanya kadang-kadang ada doa kabul-kabul, ada ini, doa begini. Kenapa? Ternyata kita lalai. Bahkan Al-Quran pernah bicara. Ya kan, wailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Celaka bagaimana? Ya kan, kena lalai an sholatihim, sahun lalai. Udah waktu datang waktu johor, dur, Allahu Akbar. Apa hati kecil? Baru johor. Ya baru azan. Kata jin yang ada dalam tubuh kita ini, setan, udah ngapa-ngapain aja udah. Asap jauh. Padahal johor baru kerjain, asap masih jauh. Ini hati-hati, waspada gara-gara hal kecil. Yang kedua, kemuliaan yang kedua yang Allah berikan ketika orang itu melakukan sholat tepat waktu, badannya akan selalu sehat.
Bagaimana mau sehat, bagaimana Anda sakit-sakitan mulu, sholatnya lalai ternyata. Akui aja itu. Betul nggak? Iya. Ini dalam kitab ini. Kan sholat itu kan sama apa membuat kita sehat kan? Iya. Apa nongeng gitu-gitu. Badannya akan selalu sehat. Orang yang tepat sholatnya tepat waktu. Makanya ibu supaya pengen sehat terus, jangan rajin sakit-sakitan, rajin sholat tepat waktu. Iya, dua jawab kan berapa rakaat gitu. Lah iya. Karena hati-hati karena waktu itu penting Bu. Jangan sampai bilang waktu itu nggak penting. Allah bersumpah demi waktu. Allah bersumpah demi masa. Karena ada waktu sholat 2 rakaat tapi pahalanya seberat dunia. Kan waktu. Anda lalai, nggak ada. Mobil Anda punya, rumah punya, kontrakan punya, kecil dari apa-apa. Ini mah dunia. Dunia udah berapa negara dengan isi-isinya. Kau dapatkan gara-gara kau lakukan sholat qobliyah subuh. Ya, atau qobliyah subuh atau sholat apa namanya fajar. Ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, dia akan selalu dijaga oleh para malaikat. Waduh, indah amat kalau orang sholat tepat waktu dijaga oleh para malaikat. Bu, dijaga oleh para malaikat. Yang ketiga tuh, kalau udah menjaga malaikat, ya kan? Yang jaga malaikat, kita nggak bisa melihat dia, tapi dia bisa melihat kita. Kan begitu. Jin malaikat kan bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dia. Kalau sama-sama bisa melihat, maka takutan kita. Jin aja dah kita bisa lihat, ya kan? Kita cuma baru jin menyerupai kuntilanak aja, menyerupai kucing, menyerupai itu udah ketakutan. Betul lah. Apa nanti kalau dia datang apa yang dia mau? Kan dia makhluk mahli warna, ya kan? Apa saja yang dia kehendaki dia bisa. Gue berubah pengen jadi budak jadi. Ibu yang dirahmati Allah, yang berapa tadi? Sekarang berapa? Keempat, orang yang sholat tepat waktu. Artinya sholat 5 waktu tepat waktu. Yang keempat, keberkahan akan turun kepada keluarganya. Bagaimana ibu pengen mendapat keberkahan tapi tidak pernah mau melaksanakan sholat yang tepat waktu? Pengen berkah, berkah apa segala macam. Nih, kita dipinta untuk sholat tepat waktu. Kalau udah sholat kayaknya kan enak, plong ya tuh. Jongjon Dulu teh orang Sunda. Berapa tuh? 4, kelima. Tanda-tanda orang-orang soleh akan tampak pada wajahnya. Jadi kalau toh ibu sholat selalu tepat waktu dalam aura kehidupan ibu wajah, ini nampak ibu kelihatan. Kalau meninggal nanti lain cerita, itu udah hari-hari kiamat, itu namanya min asari sujud, aura bekas sujudnya kelihatan. Di dunia aja kalau lu sering sholat tepat waktu, wajah global lu. Saya sakit coba dah. Pas ajan asar segera, pas ajan zuhur segera. Wajahnya apa? Wajahnya cahaya kemarin tampakan datang pada tanda-tanda orang-orang soleh atau soleha akan tampak pada wajahnya. Itu orang yang sholat tepat waktu. Lain bu dilihatnya. Karena kalau lihat orangnya ini, dia ini ya, ternyata enak aja dilihat. biar kata hitam kayak gitu. Biar kata hitam dia bersih. Jangan gitu. Dia kan kasarnya. Artinya apa? Ngomongnya nggak kuning ini. Senyum dari wajahnya nampak dulu. Orang coba dah, ibu biasakan dah senyum dah. Senyum aja kan Sodako, ya betul. ya kan? Jangan wajah ditekuk terus, tahu wajah ditekuk. Kayak dompet tanggung bulan. Dompet ditekuk, dompet ditekuk. Wajah cemberut aja. Kun basasan walat tanggung gimana? Jadilah kau orang yang berwajah manis ketika dilihat. Jangan punya wajah yang cemberut. Kasarnya muka serba murah. Asem. Ya. Bisa dirubah. Yang itu sifat itu karakter apa itu sifat bisa banyak. Kalau bisa dirubah kalau kejadian yang Allah ciptakan udah kita begini pengen berubah jadi artis.
wajahnya kayak artis nggak bisa. Bisa kamu operasi, oplas. Istilahnya. Ini istilahnya. Ya, lain cerita kalau begitu pada. Tapi kalau sudah berubah ciptaan Allah akan berbahaya buat dia. Jadi, berapa dah tuh? 5. Keenam, Allah akan melunakkan hatinya. Orang yang sholat selalu tepat waktu dalam 5 waktu itu, Allah akan melunakkan hatinya. Hatinya bisa lembut, Bu. Hatinya nggak pernah kasar. Melihat apa yang dihadapkan itu selalu indah. Melihat istri indah, Enak. ya kan? Melihat apa-apa indah, indah terus. Indah. Iya namanya gitu ya. Nah, kalau indah, kelembutan ada dalam diri kita, enak, ya Allah hidup enak, aman, nyaman, bahagia. Artinya apa namanya? Nikmat hidup itu, indah. Ini Allah memberikan. Kalau orang sholat tepat Waktu. masih ingat yang pertama tadi apa? Cinta. Allah Cintain mencintai Allah karena Allah mencintainya. Kalau udah dicintai Allah, apa saja yang kita minta pasti dikasih. Yang kedua, badannya akan selalu sehat. Yang ketiga, dia akan selalu dijaga oleh para malaikat. Ini waktu. Yang keempat, keberkahan akan turun kepada keluarganya. Rezekinya datang dari arah manapun saja. Apa yang ditanamkan tubuh menghasilkan buah yang bermanfaat. Sawah terhampar, hijau menghuni, berpapa tidak terkali lagi. Maka korat pi'an kumillah. Tapi ketika dia kufur, ingkar, nggak mau mengikuti ajakan, berubahlah. Habis. Ya kan, Bu? Yang kedua, yang ketujuh, dia akan melintasi jembatan Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim laksana ilat menyambar. Wah, wih, sampai di sebelah. Ini cuma orang sholat tepat Lancar waktu. gitu ya. Makanya jangan suka menunda-nunda Oh. sholat. Ya Bu ya, masih jauh, masih lama asar. Masih jauh, masih lama maghrib. Kasihkan Ini megang HP. kebiasaan itu padahal kenapa setan yang tadi itu membisik-bisik kita. Setan yang memberikan bocoran kepada Nabi Musa bahwa setan mengalir dalam darah kita. Itu bukan. Ntar waktunya masih ada. Bukan. Bukan. Iya. Ya kan, Bu? Jadi orang yang melakukan sholat tepat waktu dalam 5 waktu, dia akan pada saat nanti di akhirat dia akan menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim, laksana kilat menyambar. Wah, wih, langsung surga, masya Allah. Terus yang ke-8, Allah akan menyelamatkannya dari api neraka. Tuh, kan Bu? Ini tepat waktu doang nih. Allah akan menyelamatkannya dari api neraka. Api dunia ada parasnya bukan main, apalagi api neraka. Bahkan api yang di sini sekarang itu cuma percikannya doang tuh, yang kita sekarang bisa masak, ya jadi korek gas, ya kan? Terus bisa apalagi kan listrik apa segala macam, kompor gas macam-macam. Itu baru percikannya doang, belum asli. Karena di dunia ini nggak bisa dibayangkan. Surga bagaimana indahnya, kalau bisa dibayangin masih bisa dong. Ini nggak bisa dibayangin. Malah aidun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Terdetik dalam hati aja nggak ada apa. Begini karya surga ya Allah. Saking indahnya, makanya di sana Ibu balasan waktunya. Apa yang Ibu inginkan, apa yang Ibu kehendaki, buah aja buah. Nggak perlu Ibu manjat naik pohon. Ini nggak ada, udah tinggal ngambil. Ada depan kita. Pengen makan durian ya, pengen langsung kebelah tinggal makan. Iya kan? Pernah kan saya kisahkan orang yang di dalam batu
Yang cuma makan anggur saja bisa mengenyangkan tubuhnya, bisa sehat. Dia berapa ratus tahun nanti di batu itu. Pernah ingat nggak? Nah, lupa. Saya juga tidak. Namanya emak-emak. Kalau udah dikasih kenikmatan luar biasa. Yang keberapa sekarang, Bu? Kesembilan, Allah akan menempatkannya berdampingan dengan orang-orang yang tidak merasa takut dan tidak pula merasa sedih pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang ada yang gelisah, ada yang begini, yang mereka yang panjang, ada yang lidahnya udah keinjak-injak orang. Nauzubillahimindzalik. Memang ngapain begitu? Allah akan menempatinya berdampingan dengan orang-orang yang tidak merasa takut dan tidak merasa sedih pada hari kiamat. Jadi ketika hari kiamat dia disenangkan oleh Allah. Merasa takut, merasa sedih pun juga tidak ada. Merasa takut dan merasa sedih tidak ada. Akhirnya enak aja, indah aja, Berdampingan dengan orang-orang berdampingan dengan orang-orang yang tidak merasa takut dan tidak pula merasa sedih pada hari kiamat. Nyaman. Ya apa namanya, karena amalan dia banyak. Karena udah bekalnya udah banyak. Bekalnya udah banyak. Apa yang disebut orang soleh gitu kan ya? Iya. Allah akan menempatkannya berdampingan dengan orang-orang yang tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Itu aja. Enggak merasa takut, merasa sedih. Ini mah datang begitu hari kiamat sama kemarin kan ada Ketakutan. ada yang lidahnya panjang, Ketakutan. ya kan? Orang yang bawa bekal, nggak bawa bekal. Nah, ya kan seperti itulah. Kita mah kan udah nimber, udah ngaji. Kita udah bawa bekal. Otomatis sudah ada persiapan. Amin. Gitu loh. Lah kita kalau jalan-jalan bawa bekal, Bu. Enak. Ya kan nggak pusing, hati tenang. Iya, Waktunya apa? Nggak mau bawa makanan. Bacaan gitu ya. Nimber. Iya Bu ya. Iya. Jadi itulah indahnya orang yang sudah bersiap, punya persiapan.